Ini adalah Civic yang hampir saja ngalahin Civic-nya Om Fitra. Kita bahas yuk, ini keren banget mobilnya. Jadi gue lagi di booth-nya BRQ di Gias 2023. Nah, ternyata ini mobilnya dipajang di sini nih. Estilo 1 ini ya, yang sangat-sangat proper, hampir saja mau ngalahin Civic Type R-nya Om Fitra yang baru yang harganya udah miliaran rupiah itu. Ini emang ngebangunnya sih juga hampir 1 miliar lebih katanya. Cuman gue sepenasaran itu, ya kan, kok bisa mobil yang udah tua kayak gini itu ternyata sekencang itu. Apa aja sih yang dimodif gitu kan? Apa aja sih yang dipasang di sini? Mungkin pasti pasang BRQ juga kayaknya, karena gue juga pasang BRQ di Vario gue, ya kan. Nah, jadi ini akan kita bahas mobil ini ya, Estilo yang sangat-sangat proper 1 ini. Nah, gue sudah bersama dengan Kohans. Halo Kohans, apa kabar? Apa kabar? Ketemu udah lagi. Begini aja mas, udah lewat pandeminya. Terakhir kita ketemu tuh di waktu itu pasang di Vario. Benar, BRQ motornya kan. ya. Nah, itu videonya menginspirasi banyak orang Om. Jadi setelah gue bikin video itu, banyak banget yang bilang, Bang, gue modif Vario gue, mesin gue gitu ya, sesuai dengan video lo katanya. Nah, mantep. Nah ini, jadi ini mobil lo nih Om ya? Iya, ini mobil gue dari 15 tahun yang lalu ya, dari 2008. Gue ngebangun mobil ini bener-bener dari bahan, cuma cangkang doang. Lalu pelan-pelan di reinforce dulu chassisnya. Karena dari dulu gue udah ngebayangin jadinya tuh ntar kayak gimana. Jadi banyak orang ngebangun mobil cuma ngelempar duit, beli ini beli itu, enggak. Kalau gue mikirin bener-bener, gue planning, ya kan. Dan gue nggak mau buru-buru, step by step. Di mobil ini cangkang diperkuat dulu, karena memang konsepnya itu road and track, jadi bisa buat jalanan, tapi bisa buat sirkuit, oke? Lalu setelah di reinforce, baru kita wiring harness kita pasang, oke? Baru kita mesin itu gue pilih B18 waktu zaman dulu ya, mesin B18, subframe-nya dari DC2. Ini mobil ini bentuknya Estilo, tapi semuanya itu Integra Type R sebenarnya. Subframe, betul? Subframe, transmisi, remnya, steeringnya, semuanya dari Integra Type R. Ini bahkan carbon hood ya? Ini bodinya terakhir kita buat semuanya dry carbon. Wow. Dry carbon itu bukannya karbon fiberglass ditempelin karbon bentuknya karbon, ini dry carbon. Kita buka ya. Lihat nggak berapa ringan ini? Nih, gue nggak bohong nih gasnya 1 jari. Nah, gue pakai kelingking deh. Ya. Ini enteng banget. Ini enteng banget, tetapi nggak bisa ditekuk, stiff. Ya, kayak kaleng. Nah nih. Dry carbon. Ini gimana? Diginiin aja? Nih, gini. Masih ada. Gue pikir udah nggak ada. Taruh. Nah, gini. Ini enteng banget sih. Nah, jadi, ini mesinnya nih. Oke, mesinnya ini adalah mesin yang kedua ya. Yang pertama itu jebol waktu kira-kira 2016-17. Lalu gue mesin dari Jepang. Dari Junichi Tanaka. Ini Jun, mesin Jun. Ya. Jun Auto Mechanic itu salah satu tuner terbaik di Jepang. Yang memang dia banyak bikin mesin buat mobil-mobil sports JDM. Ya kan? Dia ada workshop sendiri, dia ada mesin shop sendiri, dia bangun dari nol sampai jadi ini mesin. Gue pesen yang stage 4. Wah. Oke, jadi di situ mesinnya kan B18 1800 cc, ya kan? Tapi ini di stroke jadi 2000 cc. Oke. Kompresinya kira-kira 12,5 banding 1. Jadi HP-nya itu estimasi yang paling rendah ya, kira-kira 250 HP. Tapi waktu itu pernah kita dyno di dyno lokal tuh 270-an. Ini kompresi 12,5 sih, BBM-nya harus bagus ya? Harus nggak mungkin bisa pakai BBM biasa. Nah, nanti gua jelasin bagaimana kita mau bisa pakai BBM biasa. Nanti kita omongin. Nanti harus kita obrolin tuh. Oke. Ini gue di E30 juga pakai nih. Oke. Sabres kayak gini ya. Oke. Ini semua karbon, intake karbon. Intake-nya jadi gini mas. Biasanya kalau mobil zaman dulunya kayak begini, itu ada distributor. Oke. Karena
kalau RPM tinggi, RPM makin tinggi, biasanya pengapiannya itu telat. Gara-gara pakai distributor. Ini kita pakai individual coil. Jadi udah dikontrol sama modul. Individual coil. Jadi tiap silinder ada coilnya masing-masing, nggak ada distributor lagi. Dikontrol sama ECU, ya kan, sama modul buat pengapian. Lalu ada airbox. Ini ITB itu individual throttle body, Mas. Yes. Individual throttle body, jadi ada kayak 4 barrel gitu. Tiap throttle dapat trompetnya masing-masing, dapat throttle-nya masing-masing. Ini kita lihat lagi di sini ada plenum, lalu di sini ada filter dan airbox. Udaranya saya sekat mengambilnya dari depan, dari bumper sini. Dari sini. Jadi kalau makin kencang, dia fit udaranya makin banyak, powernya keluar semua. Betul. Gitu. Nah, exhaust penting itu, headernya dari Jun. Exhaustnya juga, Om? Exhaust full. Dari Jun, ya kan, hanya mufflernya itu body club, tapi kalau dari header sampai tengah itu Jun semuanya, ya kan. Suspensi itu pakai Öhlins, tapi bukannya hanya shocknya aja, kaki-kakinya semua itu hard race. Jadi kalau dilihat dari bawah sini ya, kolong-kolong nih ya, ngolong-ngolong ini kalau dilihat dari sini, itu kaki-kakinya semuanya itu tubular. Tubular itu yang dimaksud bukannya casting, tapi las-lasan dibentuk sedemikian rupa supaya ringan, rigid, dan suspension geometrinya buat balap sebenarnya. Casternya lebih maju ke depan, cambernya bisa di-adjust. Ada adjustable camber, caster adjustable. Om, sorry, ini apa nih putih-putih nih? Ini juga bracing buat sini, buat samping. Ada lagi bracing? Ada, bracingnya banyak di mobil ini. Di kolong semuanya ada bracing. Wow, ini mobil emang kaku berarti ya? Stiff banget. Memang kalau mobil chassisnya itu ringan dan stiff, maka dengan power yang besar kita bisa gunakan semua itu. Setuju. Waktu cornering, waktu braking, dan waktu akselerasi. Nah, mobil ini konsepnya ringan. Karena kenapa saya harus cari ringan? Dengan ringan itu power nggak usah terlalu besar, tetapi akselerasinya masih bagus, top speednya bagus, corneringnya bagus, brakingnya bagus. Nah, caranya gimana kita ngurangin bobot itu? Jadi ya yang nggak penting-penting udah semua di strip. Kalau dilihat di dalam, ya. Nah, kita lihat ini mobil konsepnya setengah ke belakang itu semuanya udah hilang, udah nggak ada, udah kosong semuanya, ya. Nah, setengah hilang. Nah, kursi belakang udah nggak ada. Jadi ini kalau buat bawa anak udah nggak bisa ya, Om? Ya, taruh aja di belakang. Suruh pegangan sama bar ini gitu ya. Oke, terus untuk safety kita ada roll cage. Roll cage itu memberi stiffness juga ya. Tapi di samping itu safety, karena kalau sampai terjadi accident, mobil ini tetap bisa memprotek occupant-nya gitu. Nah, terus kita lihat di sini karbon. Ini karbon. Karbonnya dari sini ya. Dari hood tadi, roof-nya karbon. Pintunya juga karbon. Ya kan? Sampai belakang ini. Sampai ke belakang ini, jadi yang besinya kan cukup berat, itu dipotong, lalu diganti karbon, dan ini di bracing lagi pakai rivet dan lem khusus ya. Jadi semuanya itu benar-benar sturdy dan rigid. Lalu boleh dilihat tuh samping-samping hilang semua. Yang hollow-nya itu semuanya diisi sama foam, Mas. Kayak gini kan? Iya, ini ada foam begini itu gunanya. apa sih? Itu jadi antara body panel itu jadi nggak ada celah, jadi nggak bisa flex. Wow, ini bener-bener itu teknik-teknik dari Jepang yang kita gunakan supaya mobilnya itu solid, jadi chassisnya itu cangkangnya jadi satu gitu. Emang harus segitunya ya? Emang harus begitu. Nah, belum lama ini mobil ini diaduin sama FL5 yang paling baru, mobilnya Mas Fitra. Oke. Di sirkuit Ancol yang terkenal itu sangat-sangat narrow, street circuit, semuanya tembok, 18 tikungan, 2,4 km. Itu kita kalah 1,5 detik kira-kira. Makanya ini luar biasa banget loh. Itu pun kalah gara-gara ada problem di pengereman sama di shifter. Jadi kita punya transmission mount waktu itu agak retak ya. Waktu mau masuk gigi nggak mau masuk, jadi telat waktu di situ, sama pengeremannya itu kunci di belakang, jadi brake bias kita ada masalah. Oh, ini brake bias juga bisa dikontrol ya? Brake bias bisa dikontrol depan belakang, jadi kalau misalnya ke depan lebih locking, apalagi kalau misalnya lagi hujan, bisa di setel buang lagi ke belakang gitu. Ini emang proper mobil balap sebenarnya.
tapi ada AC, Mas. Oh, masih ada AC-nya? Ada AC. Jadi kadang-kadang saya jemput anak pakai ini. Dia senang banget kalau dijemput pakai ini. Luar biasa. Nah, satu hal yang mesti diingat, biarpun mobil ini kesannya kayak mobil balap, tetapi percaya apa enggak, Mas, emisinya itu lulus. Oh ya? Oke, iya. Ini mobilnya emisinya lulus. Itu gimana emisinya lulus yang saya maksud? Baku mutu untuk Jakarta itu kalau dilihat di Dinas Lingkungan Hidup itu 700 ppm untuk HC ya. Hidrokarbon itu 700 parts per million. Batas maksimal untuk mobil yang tua seperti ini. Kita menggunakan BRQ, fuel catalyst, ya kan, supaya proses pembakaran sempurna dan emisinya itu tetap sangat bagus, biarpun nggak pakai catalytic converter. Mas. Jadi ini nggak ada catalytic converter ya? Tidak, karena gimana kalau mobil mau maksimal ada catalytic converter. Ini nggak ada catalytic converter. Mobil balap ya? Mas, mau tebak, baku mutu 700 ppm itu kita dapat berapa dari situ? Nggak pakai catalytic converter, mesin udah segede gitu ya, udah di stroke up, bla 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 bla. Harusnya 800 dong. Nggak bisa. 250. Masal? Hanya sepertiganya dari baku mutu. Jadi tanpa catalytic converter? Tanpa catalytic converter. Kita bisa lihat knalpotnya aja nih hampir nggak ada kotoran. Lihat nggak? Ya. Debunya sangat tipis. Gitu. Itu biasanya kan hitam karena proses pembakaran sempurna, Mas. Oh. Proses pembakaran sempurna, gas buang itu rendah. Nah, saya bikin mobil, konsepnya itu nggak mau mobil itu mentang-mentang mau kenceng, lalu mengorbankan emisi. Nantinya Dinas Lingkungan Hidup itu akan bekerja sama dengan kepolisian, ya kan? Untuk satu, mendenda. Pasti yang emisinya nggak lulus didenda. Kedua, STNK diblokir. Ya, itu serem sih. Ya, ini jangan sampai terjadi. Nah, kita di Indonesia, di Jakarta, baru aja ada berita di Reuters sama CNN bahwa Jakarta itu world most polluted city. Jadi akhirnya kita menang nomor satu. Sayang kita tentang polusi, guys. Polusinya kita ini nomor 1 di seluruh dunia. Coba pemirsa lihat, coba lihat dari kalau keluar, lihat jarak pandang itu sangat pendek sekarang. Dan saya aja merasa kadang-kadang, aduh, nggak enak ya, tenggorokan, gatal gitu kan. Itu polusi, Mas. Nah, kita sambil berdiri kali ya? Boleh. Nah, ini, jadi mobil ini walaupun mobil tua, ya kan, emisinya bisa rendah, ya kan? Performanya maksimal. Performanya maksimal, walaupun juga kompresinya tinggi, tadi 12. Bisa tapi dipakai harian, ada AC. Itu gara-gara BRQ itu berarti? Yang mau pakai di Vario juga itu? Penting, BRQ itu fuel catalyst, tetapi banyak orang nggak paham bahwa performance dari mesin tergantung sama fuel dari bahan bakar. Itu akan kita bahas nih, tapi yang bisa kita lihat yang mana nih? BRQ-nya, yang di sini? Nanti kita duduk di sini, kita kasih lihat. Oh, di sini aja? Sini aja boleh? Nah, jadi ini nih yang bikin Estilo 1 ini emisinya rendah sekali, Om. Ya, bukan hanya rendah, tetapi performanya maksimal. Jadi banyak orang nggak ngerti dan meremehkan urusan emisi. Emisi itu adalah indikasi bagaimana mesin itu bekerja, sedang performanya seperti apa. Kalau emisinya itu bagus dan rendah, pasti proses pembakaran bahan bakarnya itu maksimal dan sempurna. Nah, saya selalu kalau kita ngecun mobil, kita cari emisinya harus bisa lulus uji emisi, ya kan? Dan kita tahu bahwa semua bahan bakar itu terkonversi menjadi tenaga buat gerakin roda, ya. Nah, mesin itu ada 3 komponen yang kita harus perhatikan. 1, bahan bakar. 2, udara. 3, pengapian. Kebanyakan orang hanya fokus di mesin, yaitu di pengapian sama di udara. Makanya orang biasanya ganti air filter, ganti coil, ganti knalpot. Ya. Tetapi bahan bakarnya ini nggak diperhatikan. Bahan bakar ini adalah sumber energi dari mobil itu. Makanya BRQ kerjanya di bahan bakar. Kita ada yang BRQ yang in-tank. In-tank itu buat motor bentuknya kayak gini. Ini B4, ini buat mobil B8. Kita tinggal masukin ke dalam tangki, lalu dia akan bekerja, 1, mengurai molekul bahan bakar, seperti nasi jadi bubur.
lalu mematikan bakteri yang ada di situ, sehingga bahan bakar stabil. Saya ada waktu itu ada teman yang 3 tahun waktu pandemi nggak digunakan mobilnya, tetapi waktu di starter setelah 3 tahun diam, karena dia pakai BRQ langsung hidup mobilnya, nggak ada masalah. Nggak jadi basi ya? Nggak jadi basi, ini penting banget. Iya. Oke. Nah ini yang lo pakai di mobil Estilo-nya yang mana? Estilo itu pakai ini B8. B8-nya saya masukin ke dalam tangki 6 biji. 6 biji begini. 6 biji gini karena saya rasa mobil ini jarang dipakai. Yang diutamakan bensinnya nggak basi. Dan ini dikasih waktu bekerja berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. 6 biji doang nih Om? 6 biji aja begini. Jadi kalau mobil-mobil biasa dimasukin di tangki 4 biji aja udah ngefek kok Mas. Iya. Kalau nggak salah di Vario ini kan yang di Vario B4 kayak begini sama mini fueler. Nah ini di Estilo berarti pakai yang gede ini dong? Enggak. Oh, enggak? Kita pakai yang top fueler ini biasanya hanya di mobil-mobil solar atau mobil-mobil yang turbo yang cc-nya besar. Yang warawiri jalannya tuh tiap hari banyak, maka kita bantu lagi dengan top fueler. Kalau enggak, kita biasanya pakai inteng saja sekarang udah bisa ngejar, udah cukup. Ya, udah mumpuni gitu. B40 ini digunakan di mobil yang cc-nya sampai dengan 2000 cc. Jadi mobil sedang lah ya. Yang non turbo. Mobil kira-kira yang Livina, mungkin bisa dipakai di Brio, mungkin bisa dipakai Avanza. Boleh dipakai di mobil-mobil seperti kayak Rush begitu. Kalau top fueler bisa dipakai di Santa Fe, yang gede-gede. di Palisade, Innova. Terus Fortuner, Pajero, ini pakainya ini. Nah ini berarti kan tadi menjaga kualitas bensinnya tetap oke kan? Berarti makin irit juga dong? Oke. Percaya nggak Mas? Kalau mau irit harus powerful. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau mesinnya powerful, nginjak gasnya sedikit, tapi mobilnya ngacir. Iya. Makanya tuh kenapa Vario gue sejak pakai enteng ini. Kan? Enteng tuh dalam artian itu ngegas sedikit. Lu ngegas sedikit udah ngacir. Iya. Iritnya dari situ. Nah, karena nggak usah buka gas gede-gede. Ya, jadi banyak orang mikir, wah kalau powerful bukannya boros? Enggak. Terbalik. Kalau powerful, mobilnya atau motornya powerful, gasnya dikit udah ngacir. Itu yang bikin irit. Makanya kita selalu nyari mesin harus powerful, nomor 1. Kalau dipasang BRQ, biasanya reaksinya itu makan waktu 5-10 menit langsung berasa. Tenaga langsung up, power, ya kan? Begitu tenaganya berasa, kita ngegasnya dikit udah ngacir. Ini yang bikin irit. Nah, saya ada beberapa tip yang saya pengen sharing sama pemirsa. Gimana bisa irit? Percaya nggak? Sampai 15% bahkan 20%. Tertarik nggak? Itu gimana tuh? Apakah tips-tips ini mahal atau susah atau gimana? Tips ini bisa dilakukan, bisa diterapkan sama siapa aja. Mobil, motor nggak masalah. Pertama, tips pertama, pastikan kita pakai BBM sesuai kebutuhan kita. Kedua, pastikan 3 hal itu diperhatikan. Pengapian bagus, busi semuanya normal, filternya nggak kotor, filter udara nggak kotor. Jadi angin sama pengapian biasa kita perhatikan. Pas pasang BRQ, nanti kita bantu cek. Lalu pemakaian BRQ seperlunya aja. Kalau memang hanya perlu di tangki ya pasang di tangki. Nggak usah yang mahal-mahal segala macam. Kita hanya butuh BBM-nya nggak basi dan terurai. Cek emisi, tes emisi. Di BRQ itu ada pengetesan emisi gratis dan bersertifikat yang nge-link ke pemerintah. Itu berlaku tiap tahun. Kalau udah pakai BRQ pasti boleh minta pengetesan itu secara gratis dapat sertifikat. Ya, tekanan ban. Tekanan ban buat mobil-mobil biasa rata-rata 35, 34. Kalau mobilnya berat 40 lah PSI. Itu udah. Kenapa saya bilang tekanan ban? Banyak orang tekanan bannya rendah, glindingnya susah Mas. Driving style ini penting. Jadi kalau sudah powernya udah gede, jangan sering ngegas, dibejak-bejak. Tapi itu penyakit gua tuh. Nah itu. Vario gua udah jadi lebih enak, gua malah sering ngegas jadinya. Jadi gini, kebanyakan orang yang udah pakai BRQ udah ngerasain enak, keenakan. Dia bakal nyalip-nyalip, ngebut-ngebut. Saya bilang, lu nyantai aja. Kita bawanya nyantai, gasnya sedikit, RPM-nya rendah, pakai gigi yang tinggi,
pasti irit. Banyak orang itu mobilnya tuh perabot segala macam dibawa di mobil. Temen gua tuh bawa barbel. Bawa barbel, bawa perabot, sepatu, baju, ya kan? Lalu mungkin kosmetik apa aja dibawa di dalam harusnya kendaraan. jangan tuh ya. Itu kurang-kurangin, ya kan? Itu ngebantu banget karena dari beban itu banyak kebuang-buang energi. Velg, kita nggak usah pakai velg yang terlalu besar. Velg itu efeknya juga jadi boros kalau terlalu gede. Misalkan dari pabrik 16 inch ya udah naik 17 lah, masih wajar. Tips satu lagi, kalau lagi di mall nih, contohnya yang pakai supir, perhatikan deh. Apakah itu supir di mall, dia bobo di mobil nyalain AC? Jangan sampai terjadi ya? Jangan sampai terjadi karena itu pasti boros. Lalu, kita untuk mengecek MID biasanya itu cara yang benar itu bagaimana? Itu ya? Gimana emang? MID itu bisa ngecek untuk jarak tempuh misalnya 10 kilo, atau 20 kilo, atau 50 kilo. Harus kita riset, Mas. Banyak orang nggak ngerti, ngeriset aja nggak tahu bagaimana mau ngitung. Jadi setelah kita ngisi bensin, atau ada setengah bensin, kita bisa ngeriset MID pas lagi jalan. Misalnya 80 km per jam, kita riset, kita jalan 10 kilo. Kita lihat sebelum dan sesudah bagaimana. Atau kalau mau di-combine dengan kondisi dalam kota, itu juga kita riset, kita lihat jarak tempuh yang sama, kondisi yang sama, kalau macet ya macet, kalau lancar ya lancar. Kita lihat hasilnya bagaimana, baru ketahuan. Ini tadi kan kecil-kecil buat motor, buat mobil tuh. Iya. Ini buat industri, Mas. 12 kilo. Buset. Ini sih buat angkat barbel namanya. Iya. Buat workout. Jadi kalau di situ dilihat, BRQ itu juga sekarang banyak digunakan buat industri, ya. Buat industri, Om. Buat industri itu berarti buat truk, buat bis, buat genset, boiler, kapal laut, semua kayaknya ya. Mining ya, buat mining terutama. Itu ada ekskavator juga, iya. Ekskavator, truk-truk yang besar. Jadi truk yang buat mining itu rodanya lebih besar dari manusia. Bisa ngangkut 100 ton, itu pakai yang besar kayak gini. Dan itu udah ada yang pakai tuh? Ada, ini ada fotonya nih. Fotonya nanti akan kita tempel di video. Berarti yang pakai BRQ bukan cuma motor mobil biasa ya? Hampir semua yang bisa menggunakan BBM, entah itu bensin atau solar, bisa menggunakan BRQ. Genset bisa berarti? Genset bisa. Terus, wah genset perlu banget tuh. Genset kan nyalanya jarang. Ya, bahkan ada rumah sakit inseneratornya pakai BRQ. Insenerator itu buat ngebakar sisa-sisa waste material itu dibakar pakai BRQ, jadi bersih banget. Habis semuanya. Keren banget. Sudah di dalam Estilo super kencang ini ya. Iya. Jadi gini, saya konsep bikin mobil ini pengennya simple, nggak banyak kayak banyak. Iya, ini yang gue suka nih. Nggak banyak perintilan gitu loh. Kebanyakan kayak pohon Natal itu saya nggak suka. Simple aja, hanya ada satu di situ. Ini stack model yang lama ya. Dia cuma ada RPM. Tapi kita masih bisa ngelihat parameter yang lain, tekanan fuel, ya kan, fuel pressure, oil pressure, terus oil temperature, water temperature. Itu yang penting-penting kita bisa monitor semua di sini. Steering pakai spoon asli nih. Spoon asli, oke. Lalu kita di sini ada roll cage dari Cusco yang speknya FIA. Wow. Kita karena ini buat harian, jadi saya bungkus pakai foam begini biar nggak keras. Nggak, kalau kepala kejeduk ya kita masih nggak benjol ya kan. Oh ini kalau hujan berisik nih? Ini ya pasti lah. Ini dry carbon ini dari JS Racing. Jepang ya? Enggak, ini sebenarnya Indonesia. Indonesia udah bisa bikin dry carbon. Ini temennya saya, Jonathan, dia punya JS Garage. Di JS Garage itu memang bikin custom dry carbon. Jadi semuanya di situ. Kita bikin mal semuanya, kita bikin hoodnya, roofnya, pintunya, sampai ke belakang itu semua di situ. Quality kita udah nggak kalah sama luar negeri. Dan ini fungsional semuanya. Oke? Shifter ini ganti pattern dari IRP. Jadi pendek banget sekarang ini ya. Waktu itu kita ada masalah. Di bawah ini kan ada yang megang itu namanya torque mount ya. Atau transmission mount. Jadi waktu torque mount itu mulai ada
pecah ya. Ininya kita over giginya nggak bisa masuk, apalagi waktu lagi nikung dan lagi ngegas. Nah, jadi itu kalahnya di situ. Dan ini koplingnya berat. Ini kalau macet-macetan lumayan loh ini. Lumayan nge-gym lah, nggak usah nge-gym, di sini aja nge-gymnya. Gila, ini gila berat banget. Terus ini ada brake bias mas. Brake bias ini kita bakal ngatur pengereman antara depan distribusi belakang dan depan. Jadi kalau misalnya kondisinya itu basah, biasanya kita buang sebagian ke belakang supaya nggak ngelok di depan gitu. Atau misalnya ngelok ke belakang terlalu banyak, kita transfer lagi ke depan. Itu bisa di-adjust. Di sini ada fuel map. Jadi ada dual map. Kita ada standalone ECU di belakang sini ya mas ya. Pakai Haltech Platinum Pro. Wiringnya semuanya custom. Jadi kita bikin wiring dari nol. Map 1 ini buat jalanan. Map 2 ini buat sirkuit. Jadi timing semuanya tuh maksimal. Luar biasa. Gitu. Ini luar ada cut off. Cut off ini buat. Ini dia. Ini buat lainnya kan? Ini buat apa? Cut off kalau ada apa-apa tinggal cabut aja. Oke. Luar Terus biasa. apalagi ya? Trimnya ini semua Alcantara mas. Jadi non glare. Tapi tetap enteng. Ya enteng dan masih manis lah ya kelihatannya. Manis banget. Jadi ini kelihatannya kayak Type R yang asli, oke? Makanya kenapa banyak kayak Ferrari, mobil-mobil sport, Lamborghini, Ferrari semuanya itu pakai Alcantara. Karena mewah tapi enteng, ringan banget bahannya. Dan non glare. Jadi nggak mantul, oke? Terus steering rack itu dari Type R, subframe itu dari Type R, oke? Wow. Ini literally isinya Type R doang. Semuanya Type R. Coba kalau lihat dari velgnya, bautnya baut 5 mas, bukannya baut 4. Makanya tadi gue penasaran, loh kok ini bautnya 5? Baut 5 itu Type R, di situ. Subframe-nya semuanya, wheel hub-nya semua dari Type R. Steering-nya dari Type R, rem-nya dari Type R. Ya, sisa cangkangnya Estilo aja mas, gitu. Keren-keren. Ini jadi mobil dari dalam, dari luar, semuanya proper. Nggak heran kalau memang kemarin cuma 1,5 detik bedanya sama. Itu pun gara-gara kalah di transmisi sama di rem. Berarti kalau enggak mungkin imbang kali. Berarti kalau gitu harus diadakan lagi kayaknya. Kayaknya mesti kita ini lagi mas ya. Kalau kalian setuju, tulis di kolom di bawah. Iya. Ini lawan Type R yang baru Om Fitra lagi atau tidak? Disentul kali ya mungkin ya. Wah. Lebih seru ya. Disentul kali. Bakal banyak yang nonton. Mungkin disentul. Keren. Om, thank you banget loh. Ini udah diajakin penjelasan semua tentang Estilonya. Ya. Keren banget. Ini kalau kalian mau mampir booth BRQ Gias 2023 ini Hall 1 A1. Tapi kalau misalkan setelah Gias pun ada Instagramnya di sini ya. Kontak aja langsung. Gue udah ngerasain sendiri di Vario gue. Kalau di gue sih sebenarnya emang jadi pengen ngegas terus yo. Karena tenaganya naik. Cuma kalau emang buat ngirit bahan bakar juga bisa ya. Justru kita upayakan se-efisien mungkin. Mau itu buat kondisi performance, kita dapat maksimal performance. Buat ngirit, kita dapat iritnya. Buat emisi, kita dapat emisinya. Buat mesinnya awet, BBM-nya nggak basi, ya kan, ruang bakar bersih. Kita upayakan dapat semuanya mas. Jadi nggak ada yang tersisa gitu. Luar biasa. Thank you banget Hans. Thank you mas. Thank you. Jangan lupa follow Instagramnya BRQ. Ya. Saya Jalan. See you next video guys. Bye bye.